dengan perkataannya dan jadilah manusia. Dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas bersukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan. Berikan pengharapan bagi yang percaya sekarang. Serukanlah namanya, mulia, gagah dan perkasa, megah dan berjaya, raja segala raja. Mulia, ajaib perbuatannya, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya, Kau mulia. Dunia diciptanya hanya dengan perkataannya dan jadilah manusia. Dibentuknya, diberi nafas kehidupan dan kuasa. Semua yang bernafas bersukacitalah dan nyanyikan pujian. Semesta bersorak, surga rayakan kemenangan bagi Dia. Maut dikalahkan, kutuk dihancurkan.
nama yang diberikan kepadanya. Bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya. Bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami sembah Engkau Raja. Oh, Yesus. Bangsa, suku, dan bahasa datang menyembahmu, mengaku Engkau Yesus Raja. Kami naikkan pujian, sembah dan puji bagimu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
teman-teman semua yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami bisa menikmati ibadah online lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi setiap perkataannya, bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar semuanya? Komunitas home, saya suka sekali kata home. Selamat tiba di rumah. Inilah rumah kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam suasana tahun baru. Pernahkah kita menyadari hanya ada satu hal atau satu keadaan atau satu posisi orang itu disebut paling celaka, paling malang, paling rugi. Bukan orang miskin, bukan orang gak sekolah. Orang yang paling rugi, orang yang paling celaka, orang yang paling malang adalah orang yang gak pernah bisa melupakan dan meninggalkan masa lalunya. Dengar baik-baik. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, berkali-kali Bapa kita di surga mengingatkan supaya kita meninggalkan masa lalu kita. Masa lalu itu ada dua hal. Satu yang manis, yang indah, yang menyenangkan, yang baik. Yang kedua yang pahit, yang getir, yang sangat tidak enak. Nah, apapun yang sudah kita alami di masa lalu. Masa lalu itu gak harus tahun lalu. Masa lalu nggak harus 10 tahun yang lalu, masa lalu itu bisa sejam yang lalu, 5 menit yang lalu, itu pun sudah termasuk masa lalu. Nah, Papa kita minta kita harus meninggalkan semuanya itu. Ada 3 alasan Papa kita minta kita meninggalkan masa lalu kita. Yang pertama, masa lalu itu nggak ada gunanya. Kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di hari ini. Kita juga belum hidup di masa yang akan datang. Nah, orang yang tidak bisa meninggalkan, melupakan masa lalunya, berarti dia itu nggak eksis di hari ini. Wih, apa jadinya kalau ada di antara kita sedang duduk bersama-sama, tapi saudara kita itu nggak eksis di hari ini. Dia eksisnya di hari kemarin atau tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Menakutkan orang seperti itu. Nah, ingat, Immanuel. Bulan lalu kita merayakan Natal. Tiap kali Natal kita pasti ingat Immanuel, Immanuel. Saudara tahu nggak? Immanuel tidak ada di masa kemarin atau masa lalu. Immanuel juga belum ada di hari esok. Immanuel adanya di hari ini. Maka itu kalau kita tidak bisa melupakan dan meninggalkan masa lalu kita, berarti kita sedang hidup, nggak hidup di hari ini. Dan itu menyedihkan. Ini alasan pertama. Mengapa Papa minta kita melupakan masa lalu. Hal kedua. Papa selalu menyediakan sesuatu itu di hari ini. Masih ingat Ratapan 3 ayat 23? Selalu baru setiap pagi. Woi, saudara, kalau setiap pagi selalu baru, apalagi ditambah dengan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, Papa berkata begini. Segala sesuatu yang Papa sediakan untuk kita yang mengasihi Dia, itu selalu memenuhi 3 kriteria. 1, yang mata belum pernah lihat. 2, yang telinga belum pernah dengar. 3, yang gak pernah timbul di hati manusia. Itu yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Nah, coba saudara simpulkan. Dengan satu kata, segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini. Apa itu satu kata? Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Baca baik-baik. Papa nggak berkata yang telinga belum pernah dengar. Beda loh, belum dengan tidak, beda jauh. Kalau belum,
kita di sini belum melihat, tapi di sono sudah ada. Tapi kalau tidak pernah, berarti dimanapun juga belum ada. Apa itu satu kata yang memenuhi 3 kriteria ini? Surprise. Jadi setiap pagi Papa itu menyediakan paling dikit 1-2 surprise. Kejutan. Wih, luar biasa. Kalau ada psikolog di sini, saudara akan melihat betapa hebatnya hidup, betapa sehatnya hidup, betapa ringannya hidup. Kalau setiap hari ada surprise, ada hal-hal yang baru, ada kejutan-kejutan, orang itu segar, orang itu sehat. Nah, hal kedua, mengapa kita harus meninggalkan masa lalu? Karena ada kejutan-kejutan yang Papa sediakan buat kita. Nah, kalau kita tidak eksis di hari ini, tapi eksesnya di hari kemarin atau tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, berarti orang itu nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di hari ini. Ingat doa Bapa kami. Kata kerja waktu doa Bapa kami itu present time. Betul? Hari ini. Hari ini. Nah, kalau present tense berarti kita nggak bisa hidup di hari kemarin. Juga kita nggak bisa hidup di hari besok, hari ini. Nah, bayangkan setiap hari minimal ada satu kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hari ini. Hal ketiga. Mengapa Papa minta kita melupakan masa lalu? Karena masa lalu itu nggak bisa kita bawa ke hari ini, sudah lewat. Ngapain yang lalu kita bawa hari ini? Semanis apa, sepahit apa? Ayo tinggalkan. Mumpung kita masih di bulan pertama tahun yang baru ini, inilah permintaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca 2 ayat. 1 perjanjian lama. Yesaya 43 ayat 18. Begini Papa berkata kepada kita. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Wow. Yesaya 43 ayat 18. Papa minta kepada kita untuk hal-hal dahulu dan hal zaman purbakala enggak usah diingat-ingat lagi. Lalu ayat 19-nya, lihat kata Papa, aku menyediakan segala sesuatu itu baru. Masa kamu belum melihat? Sekarang sudah tiba. Aduh, terima kasih Papa. Jadi kalau ada di antara saudara yang sudah tiba kembali di rumah ini bersama dengan Papa di surga, tapi sudah enggak eksis untuk hari ini, kasihan. Ayo kita tinggalkan. Hari ini ada hal-hal yang luar biasa. 24 jam yang kita hidupi, saya percaya lebih dari 5 hal baru. Lebih loh yang Papa sediakan buat kita yang Dia kasih. Wah, itu menyenangkan sekali. Ya, perjanjian baru. Filipi 3:13. Begini kata Tuhan lewat Rasul Paulus. Aku memang belum menangkap saudara. Ya, untuk hal besok, lusa, tahun depan, bulan depan, aku belum menangkapnya. Itu Filipi 3:13. Tapi ini yang kulakukan. Nah, firman ini luar biasa. Lagi sekali Filipi 3:13. Aku belum dapat. Ya memang masih besok kok. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Lalu, dan aku berlari-lari untuk mengejar hadiah panggilan surgawi dari Kristus Yesus itu. Wow, itu menyenangkan sekali. Saudara, setiap hari itu sikap hati saya untuk hidup. Aduh, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita gabungkan. Apa yang terjadi pada seseorang yang sangat-sangat sadar dan percaya bahwa Papanya yang di surga selalu menyediakan yang baru setiap pagi. Dan yang disediakan adalah yang surprise. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Bayangkan apa yang terjadi dengan orang itu. Malas bangun siang. Betul?
Karena menunggu pagi, ada apa ya? Besok itu ada apa ya? Wih, itu hal yang baru. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, saya ngajar anak-anak itu. Nah, tiba-tiba Roh Kudus beri saya hikmat dan itu saya pakai sampai hari ini. Kalau saya sharing tentang tinggalkan masa lalu. Tolong jawab masing-masing. Kira-kira apa yang terjadi di hidup orang yang setiap pagi kalau dia bangun dan begitu dia buka pintu kamar dan dia keluar dari kamar itu, pokoknya ada yang baru lah, nggak harus di kamar ya, pokoknya begitu melek langsung ada kado. Tiap kali pagi bangun ada kado. Orang itu jadi apa kira-kira? Wih, hidupnya bahagia sekali. Dan itu yang Papa janjikan. Selalu baru tiap pagi. Maka itu tinggalkan yang lama, nggak ada gunanya. Rugi besar. Jadi Papa minta kita karena di depan kita Papa sudah sediakan hal-hal yang luar biasa. Maka seharusnya kita semangat untuk menantikan hal-hal yang baru dalam hidup ini. Terima kasih Papa, terima kasih. Secara garis besar hanya ada satu penyebab. Mengapa seorang itu sulit melupakan yang di belakang atau yang sudah lalu. Tolong dicatat. Tidak mau mengampuni. Sikap hati yang keras. Tidak mau mengampuni. Bukan tidak bisa. Nggak ada. Manusia itu semuanya bisa mengampuni. Jadi masalahnya bukan tidak bisa. Tapi tidak mau. Catat. Wih, saya nggak bisa bayangkan kalau ada seorang yang sudah disiapkan pengampunan gratis dari Papa di surga. Tapi orang itu nggak mau mengampuni. Aduh, saya nggak bisa bayangkan kerugiannya sebesar apa dalam hidupnya. Serius saya berkata. Maaf kalau saya memberi fakta ini. Semua agama di dunia, semua agama itu pasti ada konsep pengampunan dan diampuni oleh Tuhan mereka masing-masing. Semua agama itu ada, saudara. Tapi masing-masing agama, maafkan saya, itu terima pengampunan dari Tuhan yang mereka sembah kalau ada usaha. Entah itu amal, entah itu memberi sesaji, atau buat ini, pengorbanan ini, nyiksa diri, puasa, macam-macam persyaratannya. Itu pun Tuhan mereka masih nimbang lagi. Aduh, ribet bener. Papa di surga, kalau mengampuni kita yang bersalah, nggak pakai syarat yang berat-berat, cuma satu. Ampuni saudaramu, baru aku bisa ngampuni kamu. Kan keren. Betul tidak? Maka itu, kalau ada murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga, tidak mau mengampuni, ngeri hidupnya, berarti orang itu pun gak bisa diampuni. Nah, inilah salah satu hal terberat, salah satu hal terbesar yang membuat ada orang sulit melupakan masa lalu. Karena dia tidak mau mengampuni. Mengampuni itu ada 3 hal. 1, ampuni diri sendiri. 2, ampuni orang lain. 3, ampuni keadaan. Sebab ada orang yang masih dendam pada keadaan. Saya beri contoh, Jakarta lagi. Ada orang yang mau keluar negeri. Tiba-tiba jalan tol macet. Akhirnya ketinggalan pesawat. Uang tiket angus. Sudah korban waktu, korban uang, semuanya itu ribet benar urusannya. Apalagi sekarang harus tes PCR semua kalau keluar negeri. Nah, berarti orang ini marah kepada keadaan yang macet. Itu situasi. Atau apa saja. Bencana alam bisa terjadi. Lalu orang nyalakan keadaan.
Maka itu saudara-saudara yang sudah tiba di rumah, coba jujur pada diri sendiri. Siapa yang belum kita ampuni? Yang pertama, ampuni diri sendiri. Jangan nyalakan. Ya aku ini jahat, aku ini begini, aku itu begitu. Tadi dalam perjalanan menuju ke sini, tiba-tiba ada seorang. Nah, ini anak rohani saya. Saya ketemu dia di satu penjara, di satu pulau, bukan di Jawa. Akhirnya Tuhan selamatkan dia. Nah, ternyata hari-hari ini dia lagi hancur-hancuran. Salah satunya adalah dia dapat kesempatan yang bagus dari seseorang. Dia dibelikan motor oleh orang itu untuk jadi Gojek atau GrabFood begitu ya. Wah, waktu saya dengar juga senang sekali. Ternyata dia jual motor itu habis untuk judi. Aduh, sedih sekali. Nah, tadi dia ngeluh. Dia bilang, tolong pindahkan saya ke tempat yang jauh dari teman-teman saya. Saya bilang, bukan soal tempat, tapi soal hatimu. Kamu tidak pernah bisa melupakan masa lalumu. Yang dulu. Itu selalu kamu bawa balik ke sini. Jadi walaupun kamu pindah kemana saja, kalau kamu nggak bisa mengampuni dirimu. Saya sering dengar dia berkata, kenapa dulu begitu, kenapa ini dulu begitu, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini. Nah, dia nggak bisa ngampuni dirinya. Maka itu hidupnya tertekan. Nah tadi dalam perjalanan di mobil saya telepon, saya nasihati, saya doakan. Sekarang keputusannya di tanganmu. Bukan di tempat. Kamu pindah tempat, tidak. Ampuni dirimu. Terima dirimu, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan keadaan di masa lalumu. Hadapi fakta hari ini, maka kamu akan pulih. Ya, saya berharap dia mau melakukan itu. Jadi saudara, tidak ada cara lain untuk meninggalkan masa lalu selain ampuni. Ampuni orang-orang yang membuat saudara ada di tempat yang seperti ini sekarang gak enak. Ampuni. Saya tiap Senin, Rabu, Jumat pagi jam 9. Ini sudah jalan 2 tahun selama COVID ini, pandemik ini. Ya, Senin, Rabu, Jumat. Rutin setiap jam 9 WIB pagi. Itu pasti saya ngajar lewat Zoom, Facebook, Instagram. Untuk belasan penjara di Indonesia. Dari Jayapura sampai ke Aceh. Itu sudah jalan 2 tahun ini. Nah, klimaksnya tanggal 8 Desember yang lalu. Ternyata dari Kementerian Hukum dan HAM mengetahui apa yang kelompok komunitas kami ini kerjakan. Lalu dari Kementerian Hukum dan HAM memberi izin. Natal kemarin kami adakan tanggal 8 Desember. 100 sekian belas lapas se-Indonesia hadir di Zoom. Ibadah Natal. Sambutan walaupun tertulis dari Bapak Menteri Yasona Laoli. Nah yang hebat itu kalau dihitung. Yang hadir itu kurang lebih sekian belas ribu warga binaan se-Indonesia. Hanya duduk aja saya. Dan berbagi. Acaranya menarik sekali. Nah. Tiap kali saya bicara kepada warga binaan istilahnya ya. Ada berapa mereka yang masuk ke situ bukan karena mereka salah. Tapi ada yang mengkorbankan orang itu. Nah tadi pagi ya pas saya lagi Zoom mengajar. Ada seorang anak Tuhan ya namanya Bapak Nelson Sembiring. Orang tahu semuanya. Dia dikorbankan oleh satu kelompok. Dia terima. Dia ada di salah satu lapas di Jawa Timur. Dan dia ini doktor kimia lulusan Jepang. Dan luar biasa. Dia lupakan. Dia ampuni orang yang jebloskan dia. Nggak main-main. Karena 10 tahun tidak boleh ada peninjauan kembali. Harus diselesaikan. Ini sudah jalan 8 tahun. Kurang 2 tahun lagi. Nah saudara. Kalau saya mendengar kesaksiannya luar biasa. Sekarang Pak Nelson ini adalah satu-satunya orang
dari sekian ribu orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang punya pabrik tahu karena dia lulusan Jepang. Nah, ini satu-satunya penjara di Indonesia yang pemerintah menyediakan alat-alat untuk pabrik tahu. Dan pabrik tahu ini karyawannya ya semua orang dalam situ. Yang sudah bebas punya pengetahuan buka pabrik tahu sendiri. Dan terus begitu, dan lebih hebat lagi warga binaan yang satu LP dengan Pak Nelson ini ikut makan juga tahu yang sehat. Namanya tahu Nigarin. Enggak pakai apa istilahnya, dia itu pakai air laut yang paling dalam. Itu namanya Nigarin. Itu dia olah. Jadi ini tahu paling sehat se-Indonesia. Luar biasa. Dia melupakan yang lalu. Dia enggak dendam. Bahkan waktu istrinya meninggal tahun 2020 yang lalu, itu kami ikut sedih. Karena dia nggak bisa ikut mengubur istrinya. Bayangkan. Tapi dia tetap tegar karena dia mengampuni. Sekarang dia jadi berkat yang luar biasa. Bahkan nanti 2 tahun lagi kalau dia bebas, sudah ada berapa pengusaha yang menyediakan fasilitas untuk dia buka pabrik tahu Nigarin ini secara luar biasa. Karena dia mengampuni. Bayangkan kalau dia nggak mengampuni, isinya penuh dendam. Nah, aplikasikan ini dengan hidup Yusuf. Saudara masih ingat? Sebelum dia diiri hati oleh kakak-kakaknya dan dibuang ke sumur, masih ingat? Wih, dia itu anak emas, anak kesayangan Yakub, ayah mereka. Ingat tuh ya, dalam segala hal Yakub membedakan, nggak tahu alasannya apa. Bapak ini bisa lebih sayang anak nomor 11 daripada 10 kakaknya. Sampai terjadi pengkhianatan, Yusuf dijebloskan ke dalam sumur. Enggak lama Ruben kakak sulung sadar, janganlah. Ya baik kita jual aja ke Mesir. Dijual loh, bukan tur Mesir, tur Israel, bukan. Dijual jadi budak. Tuhan memberkati dia. Potifar sayang. Karena semua yang dikerjakan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Baru enak sebentar. Istri Potifar cari masalah. Dia difitnah dengan tuduhan sadis. Aku mau diperkosa. Habis. Secara logika habis masa depannya. Saudara baca hidup Yusuf. Dia mengampuni kakak-kakaknya. Dia mengampuni istri Potifar. Dalam penjara yang tidak enak pun, Yusuf tetap jadi berkat. Ditulis di Kejadian 39 ayat yang ke-20-21. Di dalam penjara pun Yusuf menjadi kesayangan. Akhirnya dia jadi berkat juga. Padahal dia di penjara enggak seenak yang kita bayangkan. Tutupan ruang bawah tanah. Ya lehernya dirantai, kakinya pun dirantai. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Dia mengampuni. Dia enggak selalu berkata, aduh seandainya aku dulu masih di rumah papaku. Betapa enaknya aku. Karena aku anak kesayangan. Dia enggak ingat yang enak itu. Dia pun enggak dendam kepada kakak-kakaknya. Dia enggak dendam kepada istri Potifar. Yang memfitnah dia. Vonisnya seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak dapat kesempatan membela. Ngeri. Tapi Tuhan yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang sama. Yang kita kenal. Yaitu Bapa di surga. Hidupi cara Yusuf. Dia ampuni. Maka itu kalau saudara baca Kejadian 45. Saudara akan kagum. Nanti baca mulai ayat 1 sampai 8. Sampai 3 kali Yusuf berkata, aku ini Yusuf. Wih, itu kalau saudara baca mengharukan sekali. Mengapa dia sampai berkata berkali-kali, aku ini Yusuf adikmu yang kamu jual itu. Karena Ruben dengan adik-adiknya itu syok. Hah? Ini adik yang kita jual dulu. Ternyata masih hidup dan sekarang jadi raja. Saudara, dia mengampuni. 3 kali juga dia berkata di Kejadian 45 itu, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir. Orang Jakarta bilang, gila lu Sob. Jelas mereka kakak-kakakmu yang menjual kamu ke Mesir. Tapi baca saudara, Yusuf berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir. Tapi Yahweh Tuhanlah yang mengutus aku mendahului kamu
Dengar kalimat berikut. Untuk memelihara suatu kehidupanlah Yahweh menyuruh aku ke sini. Wih, waktu saya baca itu. Kok bisa dia ngomong? Ya karena dia mengampuni. Saudara, kalimat ini yang saya kagum. Untuk memelihara suatu kehidupanlah Yahweh Tuhan menyuruh aku ke sini. Artinya saudara tahu, kalau nggak ada Yusuf, maka sampai hari ini nggak ada bangsa Israel di dunia. Mereka mati kelaparan. Karena kelaparan di zaman itu sangat mengerikan. Nggak cuma Mesir, tapi baca Kejadian, seluruh dunia kelaparan. Saudara tahu, ternyata Tuhan izinkan Yusuf melalui proses yang seperti itu beratnya. Karena dia harus memelihara nasib bangsa-bangsa. Enggak cuma bangsa Israel saja. Maka itu sebelum kita meninggalkan bulan pertama tahun ini. Masih ada 11 bulan lebih lagi ke depan di tahun ini. Betapa bahagianya, betapa menyenangkannya hidup ini. Kalau saudara mau melupakan masa lalu. Dan kita hidup di dalam pengampunan yang sungguh-sungguh. Surga turun ke bumi melalui kita. Seperti itu yang dialami Yusuf. Maka itu kakak-kakaknya selamat. Yakub dibawa pindah dari Kanaan ke Mesir. Dan tinggal di tanah Goshen. Kita masih ingat cerita semuanya itu. Maka itu saudara-saudara, kalau kita sudah tiba di rumah sekarang ini. Nikmati hadirat Bapa. Yaitu penuh dengan pengampunan. Penuh dengan damai sejahtera. Ingat, satu-satunya yang bisa membuat kita meninggalkan masa lalu kalau kita mau mengampuni. Ampuni semua yang tidak enak, yang tidak baik terjadi di masa lalu kita. Enggak ada gunanya. Ayo kita lihat ke depan. Ibrani 12 ayat 14. Semua kita harus takut dengan ayat ini. Lagi sekali Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah. Berarti enggak tergantung Tuhan. Enggak tergantung orang lain. Tergantung saudara dan saya sendiri. Mau tidak kita berdamai dengan semua orang. Semua orang itu bukan banyak loh. Semua. Siapa saja pokoknya orang. Dengan kata lain. Hiduplah tanpa punya musuh. Tolong catat. Hiduplah tanpa punya musuh. Saya lanjutkan ayat itu. Tapi saya menemukan terjemahan kalimat yang tepat. Saya ulangi dari depan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12:14. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Dalam bahasa Indonesia agak rancu, bingung. Kejarlah kekudusan. Nah buat kita di gereja kata kekudusan itu kalau tidak berzina. Betul memang. Tapi dalam konteks ini tidak bicara tidak berzina. Tapi tidak berdamai. Maka itu harusnya bukan berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Bukan, kurang tepat. Saya ulangi lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang. Ini loh yang ngeri saudara. Kalimat terakhir Ibrani 12:14. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka tidak ada seorang pun, yang bisa melihat Tuhan. Wih, ngeri sekali. Saya mau katakan dengan kalimat negatif. Iblis sangat hafal. Ibrani 12 ayat 14. Tolong dicatat. Iblis sangat berhasil menggenapkan Ibrani 12 ayat 14 di hidup orang-orang percaya, di hidup hamba-hamba Tuhan, di hidup murid-murid Yesus. Kok bisa? Saya mau tekankan ini. Ternyata untuk membuat kita, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, aktivis,
kita semua yang mengaku percaya menjadi orang munafik, menjadi orang pura-pura. Hanya dengan melanggar Ibrani 12 ayat 14. Loh, kenapa jadi munafik? Coba bayangkan. Kalau kita gara-gara masih punya musuh, kalau saudara dan saya gara-gara tidak berdamai dengan semua orang, lalu kita nggak bisa melihat Tuhan. Tolong diperhatikan. Mungkinkah kita bisa bertemu Tuhan? Kalau melihat saja tidak, jelas tidak. Nah, ternyata saudara boleh rajin doa puasa. Dalam setiap bulan minimal 9 hari puasa. Keren. Saudara punya hidup doa yang hebat. Setiap hari minimal 7 jam. Ih, ngeri. Kok kenapa ngeri? Nah, kalau doa sehari 7 jam, kerjanya kapan? Tidurnya kapan? Maaf ya, jangan marah. Iblis tidak marah kepada saudara yang rajin baca Alkitab. Tidak. Iblis gak marah kepada saudara yang rajin doa pagi. Tidak. Sibuklah pelayanan. Iblis tidak marah. Tapi saya ingin ingatkan. Kalau kita melayani Tuhan, tapi gak bisa bertemu Tuhan. Bukankah itu satu kemunafikan? Hamba Tuhan pengkhotbah bisa khotbahnya hebat. Tapi kalau dia masih punya musuh, belum berdamai dengan semua orang, dia pun gak pernah bisa melihat Tuhan, apalagi ketemu. Jadi ngerti maksud saya? Dengan tidak melupakan masa lalu, berarti orang itu tidak mengampuni. Kalau orang itu tidak mengampuni, berarti dia gak bisa melihat Tuhan. Kalau orang itu gak bisa melihat Tuhan, berarti dia gak bisa bertemu Tuhan. Tapi kalau orang itu masih aktif, sibuk dalam pelayanan, munafik. Sebab yang dilayani gak pernah ketemu. Lalu ngapain? Itu kepura-puraan yang paling sadis di dalam gereja Tuhan. Maaf, saya akan uraikan lebih detail sedikit. Jangan berkata gini, Pak, atau Om, atau siapa, hamba Tuhan. Saya itu nggak punya musuh. Cuma masih ada berapa orang saya malas ketemu. Sama, awas. Nggak punya musuh tapi malas ketemu, awas. Atau mengejar berkata gini, saya itu nggak benci, cuma jengkel. Ya ampun, sama. Nggak benci tapi jengkel itu sama. Saya itu nggak marah, cuma tersinggung, sama. Perhatikan baik-baik. Awas yang senyum-senyum kiri kanan itu, awas. Saudara, di awal tahun ini, kalau gereja home ini, komunitas home ini memberi tema, lupakan yang sudah lalu. Ternyata cuma mengampuni. Mengampuni. Untuk betapa indahnya. Kalau kita bisa mengampuni saudara. Terima kasih Bapak. Lega hidup ini. Jadi jengkel tidak boleh. Tersinggung tidak boleh. Malas ketemu juga tidak boleh. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Wah, maka sepanjang perjalanan hidup kita yang sisa ini. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Hidup ini akan luar biasa. Bisa melupakan masa lalu karena sudah bisa mengampuni semua orang. Hidup ini tenang. Kalau doa itu nggak perlu lama-lama. Langsung Papa hadir. Menyenangkan bukan? Kalau hidup seperti itu, maka itu penting sekali. Kita mengampuni. Yang belum tahu supaya tahu. Yang lupa supaya ingat. Di seluruh Alkitab hanya ada satu ayat. Yang memberitahu saudara dan memberitahu saya. Kenapa sih kita disebut anak-anak Papa di surga? Itu cuma satu ayat. Tidak ada di kitab lain selain Injil Matius pasal 5 ayat 9. Saya ulangi, Matius 5 ayat 9. Itu satu-satunya ayat yang memberitahu manusia berdosa seperti kita ini tadinya bisa disebut anak-anak Papa. Bukan karena hafal ayat Alkitab. Bukan karena rajin memberi perpuluhan persembahan, bukan. Bukan karena rajin doa pagi, doa malam, doa puasa, bukan. Matius 5:9 mengatakan, berbahagialah kamu yang membawa damai. Sebab yang suka berdamai dengan semua orang. Sebab yang gak punya musuh di hidupnya akan disebut anak-anak Bapa di surga. Catat Matius 5 ayat 9.
Saudara, jangan merubah ayat itu dengan menunjukkan aktivitas kita yang begitu hebat dilihat orang. Saudara main musik, saudara pendoa, saudara pengkhotbah, saudara asyir, saudara pelayanan sekolah minggu. Aduh, pokoknya di mata orang dilihat hebat. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Masih punya musuh enggak? Berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya enggak punya musuh. Peacemaker, bahasa Inggrisnya. Lawannya troublemaker. Bukan. Jadi, maaf ya. Setelah kita pelajari firman ini sampai sekarang ini. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Kira-kira di gereja itu lebih banyak anak-anak Tuhan atau yang bukan disebut anak Tuhan? Karena masih punya musuh. Lagi sekali, saya nggak benci kok, cuma malas ketemu. Awas, gugur status kita sebagai anak Tuhan, gugur. Maka itu dengan renungan ini kita tahu sekarang kenapa setan begitu getol, begitu semangat untuk tidak menghalangi kita pelayanan ke gereja, doa pagi, doa malam, doa puasa, ikut kelompok baca Alkitab, main musik, guru sekolah minggu, singer, worship leader, semuanya. Kenapa setan gak sibuk menghalangi kita? Karena itu gak penting untuk bertemu Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, setan itu paling tahu Ibrani 12:14. Yang membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, apalagi jumpa ketika kita belum berdamai dengan semua orang. Jangan anggap enteng. Hal ini sangat mendasar dalam hidup kita. Jangan lupa loh. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, ampuni kami. Ini konsep yang sangat mendasar dan mutlak. Tidak bisa ditukar dan diganti dengan cara apa saja. Catat itu baik-baik. Jadi mulai hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hidup yang baru. Hati yang baru. Pikiran yang baru. Sikap yang baru. Karena kita mau mengampuni. Baru kita diampuni. Maka hidup ini jadi lega. Hidup ini jadi bahagia. Hidup ini jadi menyenangkan. Hidup ini jadi penuh gairah dan penuh semangat dalam hidup kita untuk menyelesaikan panggilan tanggung jawab yang Bapa di surga berikan kepada kita. Wih, ini luar biasa. Kalau sudah begini saudara, doa kita itu indah, menyenangkan, gak akan bosan. Karena jumpa Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Itu kan menyenangkan sekali. Oh ya, supaya saya gak lupa. Melihat Tuhan itu Ibrani 12:14. Maaf ya. Kalau ada di antara orang-orang Kristen yang berkata, saya ini punya karunia untuk melihat roh yang gak benar. Akhirnya tidak sedikit beberapa keluarga Kristen, panggil om itu, panggil tante itu. Karena mereka bisa lihat ini, lihat itu. Siapa tahu di rumahmu ada sesuatu. Aduh Tuhan, ini kejahatan yang ngeri. Maaf. Cari di Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Tidak ada satupun ayat ataupun sepotong ayat yang berkata kita bisa melihat setan. Enggak ada. Dan ngapain kita lihat mereka? Lihat Tuhan aja nggak pernah ketemu, kok mau lihat setan? Maaf, tolong ya, yang merasa hebat punya karunia lihat itu bertobat hari ini. Jangan bangga, itu nggak ada di Alkitab. Maaf. Maka itu berkali-kali kita menemukan carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Cari wajahnya, itu perintah. Nah hari ini kita sudah tahu. Semua itu hanya bisa terjadi dengan satu hal. Lupakan yang di belakang. Nggak ada gunanya. Dan untuk melupakan, ampuni. Ampuni diri sendiri. Ampuni orang lain. Ampuni keadaan.
Maka kalau kita seperti itu, hidup ini luar biasa. Kapan saja kita berdoa, kapan saja kita baru duduk, baru mau tutup mata. Wih, Bapa hadir. Hadiratnya luar biasa. Kan indah kalau begitu. Maka itu, jangan izinkan si setan menipu saudara dengan jengkel. Jengkel. Suami istri, izinkan saya ngomong ini. Tolong ya, yang sudah menikah tolong jawab pertanyaan saya. Nah, yang belum menikah dengar. Ya, tolong yang sudah menikah beritahukan kepada anak-anak kita atau orang muda atau siapa yang belum menikah. Begini kalimat saya. Yang sudah menikah tolong jawab. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Ayo ngaku, betul atau salah? Nah, disitulah kejengkelan itu kita mulai dari rumah, bereskan dulu. Awas ya suami istri. Nah, anak-anak muda dengar. Pesta nikah itu gampang, nggak punya uang, utang boleh. Oh, selama pandemi ini saya punya prinsip sama pandemi. Mumpung ada pandemi, cepat menikah. Biayanya murah, karena nggak bisa undang orang banyak-banyak. Maaf ya, saya ngomong. Nah, tapi ingat loh, menikah itu gampang pestanya, ngutang boleh. Tapi memelihara pernikahan itu hal yang lain. Maka itu suami istri, jengkel aku. Mungkin ada yang berkata, saya tuh nggak pernah ngomong jengkel, cuma sama saja tahu. Awas itu. Inilah kita harus bersihkan dalam hidup kita. Supaya perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus itu indah, ringan, menyenangkan. Nggak ada jengkel, nggak ada tersinggung. Lega sekali. Serius saudara. Kalau kita bisa rajin mengampuni. Aduh, hidup ini luar biasa. Cepat ketemunya Tuhan. Yakinkan diri saudara. Ayo. Siapa yang masih punya koleksi musuh? Aduh, kok nggak enak betul. Koleksi kok musuh, coba koleksi koin-koin kuno. Barang-barang dulu yang antik mahal itu kan lumayan. Ini koleksi kok musuh. Tapi ada. Mau berubah mulai hari ini? Ya rugi kalau nggak mau berubah. Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman. Lupakan yang di belakang. Arahkan diri kepada yang di depan. Ada panggilan surgawi hadiah dari Tuhan Yesus. Filipi 3, 13, 14. Renungkan kembali semua firman, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Hidupi. Nggak cuma direnungkan. Setelah kita hidupi, hidup kita ini pasti berubah. Dan orang akan melihat perubahan hidup ini. Dan ketika orang melihat perubahan kita, Yesus nampak di hidup kita. Karena nggak ada sakit hati, dendam, kecewa, jengkel. Hidup ini luar biasa. Dan Bapa di surga pasti dipermuliakan. Selamat menjadi pelaku firman. Saya masih mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara yang sudah tiba di rumah. Ayo mulai hari ini hidup penuh dengan perdamaian. Hidup penuh dengan kedamaian. Hidup penuh dengan damai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan
dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.